Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Taruni Dewasa Sania Benika dan Sabitri, NIT 20204243, Prodi MTP 3B, izin mempresentasikan hasil PPT saya mengenai peralatan operasi pada KRDH. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai apa itu pengoperasian KRDH itu sendiri. Pengoperasian kereta rel diesel hidrolik atau biasa disebut dengan KRDH adalah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik administrasi umum maupun administrasi teknik. Nah, pemeriksaan KRDH itu sendiri baik dalam kondisi masih mati sampai dengan ketika KRDH sudah hidup, serta ketika melakukan start dan mematikan engine KRDH, mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya itu peralatan yang digunakan untuk pengoperasian kereta rel diesel hidrolik dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu master control atau peralatan utama, yang kedua ada peralatan pengereman, yang ketiga ada meteran, yang keempat ada lampu indikator, dan yang terakhir ada saklar dan switch. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai master control atau peralatan utama. Master control atau peralatan utama pada kereta rel diesel hidrolik atau KRDH adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Peralatan tersebut adalah satu peralatan yang berfungsi sebagai pertama sebagai pengatur tenaga, yang kedua sebagai pengatur pengereman, dan yang terakhir sebagai peralatan ditman. Sedangkan untuk mengoperasikannya bisa dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama sebagai gagang tenaga. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang tenaga, maka gagang tersebut harus digerakkan ke arah depan. Nah, pada gagang tenaga ini master control itu mempunyai 4 tingkatan, yaitu dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4. Ketika makin besar tingkatan tersebut, maka makin jauh gagang tenaga pada master control ini digerakkan. Yang kedua yaitu sebagai gagang pengereman hidrodinamik. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang pengereman, maka gagang ini harus digerakkan ke arah belakang. Kebalikan dari sebelumnya pada gagang tenaga. Ketika kita fungsikan sebagai gagang pengereman, maka master control ini kita gerakan ke arah belakang, dan pada gagang pengereman ini ada 7 tingkatan, yaitu dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 6 untuk pengereman secara gradual atau bertahap, dan tingkat 7 adalah sebagai pengereman darurat atau emergency. Nah, ketika makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan ke belakang, maka tingkat pengereman itu juga semakin besar. Nah, yang ketiga yaitu sebagai gagang ditman. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang ditman, maka gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik. Fungsinya ketika master control ini kita fungsikan sebagai gagang ditman itu supaya masinis standby atau tidak mudah ngantuk ya. Dan biasanya itu digerakkan secara manual oleh masinis. Untuk yang keempat yaitu sebagai pembalik arah atau reversing handle. Nah, peralatan ini mempunyai fungsi sebagai pengatur arah dari kereta yaitu arah maju, mundur, atau netral. Seperti pada gambar ini, ketika diarahkan maju maka akan diarahkan ke depan, ke atas jika di gambar ini, untuk netral itu di tengah-tengah, dan ketika mundur yaitu ke belakang. Nah, bila gagang tenaga pada posisi bertenaga dan mengerem, maka pembalik arah tidak bisa digerakkan pada posisi lain. Sebaliknya, bila gagang pembalik arah ke posisi netral, maka tenaga bisa digerakkan pada posisi mengerem. Untuk yang kelima yaitu ada kunci kontak atau key switch. Nah, kunci kontak sendiri adalah berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Jadi sebelum mengoperasikan KIDH,
maka sebaiknya kita terlebih dahulu peralatan ini tuh harus dikerjakan. Ini biasanya itu ada on dan off-nya. Ketika posisi on itu digunakan pada saat mengaktifkan kabin untuk mengoperasikan kereta rel diesel hidrolik. Jadi selama KRDH beroperasi, peralatan ini harus selalu on. Nah, sedangkan pada posisi off itu dipakai ketika kabin tidak aktif atau KRDH sedang tidak dioperasikan. Yang keenam yaitu ada peralatan pengaman. Peralatan pengaman pengereman atau biasa disebut dengan deadman device adalah suatu peralatan yang berfungsi sebagai eh, peralatan pengaman pengereman, dan peralatan ini harus selalu dikerjakan oleh masinis. Apabila tidak dikerjakan oleh masinis dalam jangka waktu yang lama, maka otomatis ini akan mengerem secara otomatis. Nah, biasanya cara mengerjakan peralatan pada peralatan pengamanan atau biasa disebut dengan deadman device itu setiap 50 detik sekali menekan, melepas setiap 50 detik sekali, dan ditekan dalam jangka waktu 5 detik. Nah, pada peralatan pengaman ini ada dua buah peralatan yang dibagi menjadi, yang pertama yaitu ada tombol Dickman pada gambar ini, dijelaskan pada gambar ini, menjadi satu dengan master control, dan cara mengerjakan adalah dengan menekan tombol gagang master ini ditekan ke bawah selama 50 detik, dan setelah itu dilepas selama 5 detik, dan kemudian ditekan lagi secara terus-menerus dan berulang. Nah, yang kedua yaitu ada pedal Dittmann. Di samping ditekan lewat master control yang telah saya jelaskan ini, itu juga dapat dikerjakan lewat pedal Dittmann yang ada di bawah meja pelayanan atau dekat dengan kaki masinis. Ini pada gambar di samping terdapat dua peralatan, yaitu ada pedal Dittmann, dan yang kedua yaitu ada tombol klakson atau horn yang di sebelah kiri. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai peralatan pengereman pada udara tekan. Nah, yang pertama yaitu automatic brake valve atau gagang pengereman udara. Pada kartu pengereman udara ini mempunyai beberapa posisi sesuai dengan penggunaannya. Posisi tersebut yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu posisi pengisian atau filling, yang kedua yaitu posisi jalan atau running, yang ketiga ada posisi netral atau lap atau netral, yang keempat ada posisi pengereman atau application, dan yang terakhir ada posisi pengereman darurat atau emergency. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai posisi pengisian atau filling. Untuk mencapai posisi ini, gerakan gagang pengereman harus berlawanan dengan arah jarum jam sampai habis. Nah, posisi pengisian ini pada KRDH digunakan ketika KRDH hidup dan mengisi udara pada sistem pengereman. Dan ketika setelah kebutuhan tentang tekanan udara tercapai, maka brake pipe itu akan menunjuk tekanan 5 bar yang dapat dilihat dari penunjukan jarum tekanan udara di manometer. Nah, yang kedua yaitu ada posisi jalan atau running. Posisi ini digunakan pada saat KRDH berjalan dan tidak memerlukan pengereman. Jadi selama dalam perjalanan normal ini tidak perlu dilakukan pengereman, dan biasanya diletakkan gagang pengereman pada posisi running atau posisi jalan ini. Nah, yang ketiga yaitu ada posisi netral atau lap. Pada posisi ini, katup main reservoir dan brake pipe itu tertutup, sehingga brake valve tidak bisa digunakan atau terblokir. Posisi ini digunakan apabila kabin tidak dioperasikan dan ditinggal, misalnya pada saat masinis itu mau pindah kabin. Nah, untuk mencapai posisi ini, gerakan gagang kira-kira sekitar 18 derajat dari posisi running atau posisi jalan sebelumnya. Yang keempat itu ada posisi pengereman atau application. Pada posisi ini tuh digunakan pada saat melakukan pengoperasian pengereman, yaitu dengan menggerakkan gagang searah dengan jarum jam. Posisi pengereman atau application ini sebaliknya ya dari posisi pengisian yang tadi. Nah, pada posisi pengereman itu dimulai dari minimum application sampai dengan maksimum application, yaitu pada posisi kira-kira 22 derajat
sampai lap terakhir sampai dengan 54 derajat berikutnya. Dan penggunaan pengereman ini tuh disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu posisi pengereman darurat atau emergency. Pada pengereman darurat ini digunakan ketika kereta memerlukan pengereman dengan reaksi yang cepat. Dan posisi ini itu biasanya berada pada daerah setelah full application sampai dengan kira-kira 18 derajat berikutnya. Nah, pada pengereman darurat ini bisa terjadi melalui beberapa peralatan. Yang pertama yaitu ada gagang pengereman udara atau automatic brake. Itu menggerakkan gagang pengereman berlawanan arah jarum jam setelah posisi application atau posisi pengereman. Nah, yang kedua yaitu ada deadman device. Itu apabila peralatan deadman tidak dikerjakan lepas dan tekan dalam waktu tertentu, maka peralatan ini akan melakukan pengereman emergency secara otomatis. Dan yang ketiga yaitu ada katup darurat. Katup ini adalah berhubungan langsung dengan brake pipe. Bila katup ini dikerjakan, maka brake pipe akan langsung terjadi pengereman. Nah, ini yaitu emergency valve. Emergency valve atau katup darurat sendiri adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api. Nah, untuk mengerjakan peralatan ini, gerakan gagang katup darurat berlawanan arah jarum jam. Dengan mengerjakan peralatan ini, maka pengereman akan terjadi secara cepat dan kereta juga akan berhenti secara cepat, maka peralatan ini biasanya itu diletakkan di meja pengendali masinis. Yang selanjutnya yaitu ada parking brake. Jenis pengereman parkir itu adalah termasuk jenis pengereman pneumatik. Pada saat KRDH hidup dan rem parkir tidak dikerjakan, maka silinder rem terisi udara sehingga menekan pegas pada tread brake sehingga blok rem terlepas dari udara yang berakibat itu remnya lepas juga. Dan biasanya akan tetapi bila rem rem parkir ini dikerjakan, udara yang ada pada silinder rem biasanya itu terbuang sehingga pegas kembali mengerjakan mendorong blok rem untuk menekan roda dan berakibat rem itu bekerja. Yang ketiga yaitu ada meteran. Meteran itu meteran sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu meteran udara tekan atau manometer udara. Ini pada manometer udara ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama tekanan udara pada tangki utama atau main reservoir. Yang kedua ada tekanan udara pada pipa udara pengereman atau brake pipe. Dan yang ketiga ada tekanan udara pada silinder rem atau brake cylinder. Nah, yang kedua yaitu ada meteran tegangan listrik atau voltmeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Biasanya voltmeter ini menunjukkan mempunyai range sampai dengan 400 volt. Nah, yang ketiga itu meteran arus listrik atau amperemeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan amperemeter ini mempunyai range sampai dengan 100 volt seperti yang ada pada gambar ini ya, teman-teman. Nah, meteran bahan bakar. Peralatan ini berfungsi untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Nah, penunjukan pada meteran ini hanya memberi informasi bahwa persediaan bahan bakar pada tangki, kalau E itu berarti kosong, kalau setengah itu berarti terisi setengah, dan kalau F itu berarti terisi full. Nah, yang kelima itu penunjuk kecepatan atau biasa disebut dengan speedometer. Peralatan ini berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan dan kecepatan yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Dan yang keempat yaitu ada lampu indikator. Pada lampu ini memberikan peringatan kepada masinis bahwa peralatan tersebut di bawah ini bekerja. Nah, peralatan yang bisa diindikasikan oleh lampu ini antara lain adalah peralatan yang pertama pintu kanan buka, yang kedua ada pintu kiri buka, yang ketiga ada footstep kanan kerja, yang keempat ada footstep kiri kerja, yang kelima ada master control 1 on, master control 2 on, dan
yang ke-7 ada master control 1 gangguan, yang ke-8 ada master control 2 gangguan, yang ke-9 ada baterai, yang ke-10 ada rem parkir kerja, yang ke-11 ada deadman kerja, yang 12 ada engine kerja, dan yang ke-13 ada engine mati. Dan yang terakhir yaitu ada saklar dan switch. Pada saklar dan tombol ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan kendali seperti di bawah ini ya. Pertama ada saklar lampu, yang kedua ada penerangan kabin masinis atau pembersih kaca, yang ketiga ada tombol pintu, yang keempat ada tombol footstep, yang kelima ada tombol klakson, yang keenam ada tombol pengatur sirkulasi udara, yang ketujuh ada tombol pengatur suhu udara atau AC, yang ke-8 ada tombol engine start, yang ke-9 ada tombol engine stop, yang ke-10 ada tombol reset, yang ke-11 ada tombol baterai, dan yang terakhir ada tombol lampu semboyan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.